Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Nur Aziza dengan NPM 2022 145000233. Jadi kali ini saya akan membahas tentang flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk kriteria penilaian hari ini itu adalah mengenai cara menarik simpati siswa seperti itu. Jadi untuk bagaimana adegannya, silahkan menyaksikan di video ini. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang fauna dan flora di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar untuk hari ini ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tapi sering kita lupakan nih. Nah, jadi coba deh bayangkan jika suatu hari kalian tidak lagi mendengar kicauan burung di pagi hari, atau pohon-pohon rindang di taman kota mulai hilang. Ibu mau tanya kepada salah satu murid, Ayu, kamu pernah nggak melihat orang hutan? Belum pernah Bu, tapi aku suka melihat video mereka itu lucu-lucu banget. Tapi katanya Bu, mereka itu hampir punah ya Bu. Nah itu dia yang kita akan bahas hari ini. Jadi kita tidak hanya belajar, tetapi juga merasakan kenapa kita harus peduli. Jadi ibu akan menunjukkan sebuah video tayangan, yaitu yang berisikan tentang Indonesia yang memiliki jenis flora dan fauna yang begitu banyak. Jadi mari saksikan videonya dan silahkan kalian simak dengan baik-baik, oke? Indonesia. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak sehingga terbentuk kondisi geografis yang sangat unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu unsur keadaan geografis Indonesia. Fauna adalah jenis hewan yang hidup di suatu kawasan, sedangkan flora adalah spesies tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu kawasan dan tumbuh secara alami. Hebatnya Indonesia, kita memiliki keanekaragaman flora fauna yang banyak di kalangan iklim Indonesia tropis. Tiap daerah di Indonesia memiliki corak spesies tanaman dan hewan yang berbeda-beda dan sesuai dengan habitatnya. Faktor-faktor alam yang memiliki pengaruh pada awalnya perbedaan spesies flora antara lain kondisi iklim lokal, jenis tanah, ketinggian tempat, ketersediaan air, dan unsur biotik. Sedangkan adanya keanekaragaman spesies fauna di Indonesia dipengaruhi oleh faktor alam, adaptasi hewan, dan habitat alam. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Selain negara kepulauan, Indonesia juga disebut negara maritim.
wilayah Indonesia sendiri mencapai 1,905 juta kilometer persegi dan terbentang dari Sabang hingga Merauke. Menurut data dari Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia yang dikerjakan oleh Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, luas total wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 km persegi atau lebih besar dibanding luas daratan yang hanya mencapai 1,905 juta km persegi. Selain itu, Laut Indonesia diketahui sebagai wilayah marine mega biodiversity terbesar di dunia, sebab Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Keren kan? Indonesia adalah negara mega biodiversitas. Kita punya hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi kurang lebih dari 300.000 jenis flora dan kurang lebih dari 200.000 jenis fauna. Nah, dari video yang tadi Ibu sampaikan, coba Ayu lihat deh, ini adalah bunga terbesar di dunia, yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Kira-kira nih, kamu tau gak sih bunga Rafflesia arnoldi itu habitat aslinya itu di mana? Kalau nggak salah itu dari Sumatera nggak sih, Bu? Betul, tapi sayangnya habitatnya makin sempit karena penebangan hutan liar. Begitupun juga komodo, yaitu adalah reptil purba yang cuma ada di Indonesia. Kita harus bangga, tapi kita juga khawatir kalau kita juga tidak jaga mereka. Oke, baik Ayu, Ibu mau tanya nih sama Ayu. Ayu punya hewan peliharaan gak sih? Iya Bu, ada. Aku punya kucing, namanya Ucil. Coba bayangin deh Ayu, kalau misalnya suatu saat itu Ucil menghilang, gimana? Hati kamu tuh sedih gak sih kalau si Ucilnya itu menghilang tiba-tiba? Yang pasti sedih banget sih Bu, soalnya aku tuh pencinta kucing, terus juga si Ucilnya ini tuh aku rawat dari dia kecil banget sampai dia umurnya tuh agak dewasa gitu Bu. Benar-benar dari yang aku ngerawatnya tuh dari kecil gitu Bu. Jadi kalau misalnya dia suatu saat hilang, aku nggak bisa ngebayangin sih Bu, gimana sedihnya aku, gimana nangis-nangisnya aku seharian untuk kangenin si Ucil. Nah, begitu juga dengan satwa liar. Mereka juga hidup, punya insting, dan juga punya tempat tinggal. Tapi kalau kita serakah, mereka kehilangan semuanya. Baik itu rumah, baik itu makanannya dia. Jadi kan kalau misalnya kita tebang hutan dengan sembarangan atau secara liar, itu secara tidak langsung kita sama aja membunuh mereka. Seperti itu ya murid-murid. Tapi jangan sedih dulu ya Ayu dan semua murid-murid. Alam Indonesia itu masih bisa kita selamatkan. Dan tahukah kalian, kita tidak harus menunggu jadi pejabat atau ilmuwan dulu untuk bertindak. Jadi kita bisa memulainya itu dari hal-hal kecil. Serius Bu, tapi kan kita cuma siswa Bu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam Indonesia? Banyak sekali yang bisa kita lakukan, itu mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dan mempunyai dampak yang besar untuk alam Indonesia. Jadi, Ibu akan mengasih tahu kepada kalian
aksi apa aja sih yang kita lakukan dari hal-hal kecil untuk menjaga alam Indonesia. Yaitu yang pertama ada tidak membuang sampah sembarangan. Sampah plastik yang bisa terbawa ke sungai, lalu ke laut dan dimakan hewan laut. Banyak penyu yang mati karena mengira plastik adalah ubur-ubur. Jadi untuk kalian jangan pernah membuang sampah sembarangan apapun itu bentuknya. Simpan sampahnya itu terlebih dahulu, nanti kalau pas sudah ketemu tempat sampahnya baru kalian boleh membuangnya, seperti itu. Yang kedua adalah menanam pohon di rumah atau di sekolah. Jadi, satu pohon bisa menyerap lebih dari 20 kg karbon dioksida per tahun dan menjadi tempat tinggal burung dan serangga. Jadi kalian bisa menanam pohon apapun itu di rumah. Yang lebih bermanfaat lagi tuh bisa pohon yang berupa tanaman sayur, untuk tanaman buah itu bisa nantinya ketika sudah berbuah itu bisa dikonsumsi secara pribadi, seperti itu. Lanjutnya itu ada jangan membeli satwa langka atau produk dari hewan yang dilindungi. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu misalnya gantungan kunci dari gading atau burung eksotik di pasar. Kalau peminatnya tinggi, sama dengan pemburuan terus terjadi. Jadi bagaimana kita mau melihat hewan-hewan yang ada di alam ini kalau kita terus memburu mereka demi kepentingan kita sendiri. Jadi untuk itu mari kita menjaga keindahan alam, keindahan hewan yang cantik-cantik ini untuk dilihat lagi di masa depan. Selanjutnya itu kita bisa banget untuk kampanye di media sosial, yaitu contohnya kita membuat konten edukasi atau cerita tentang hewan langka di Indonesia. Suara anak muda sekarang bisa viral dan mengubah pandangan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai ide-ide kreatif tentang memberdayakan atau melestarikan hewan-hewan langka, itu sangat boleh banget untuk di-share di media sosial kalian yang berfungsi untuk mengingatkan kepada kita semua tuh bahwa kita perlu banget untuk melindungi hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Bukan hanya hewan aja, tetapi juga tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, agar di masa yang akan datang kita masih bisa melihatnya dan kita masih bisa merasakannya. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdiri bersama-sama. Jadi bukan hanya untuk menutup pelajaran, tetapi untuk menyatakan komitmen kita pada bumi dan isinya. Flora dan fauna adalah warisan yang tidak ternilai. Mereka bukan hanya milik kita, tapi juga milik generasi masa depan. Jangan tunggu sampai mereka punah, baru kita sadar pentingnya untuk menjaga. Mulailah dari hal kecil, dari dirimu sendiri, dari rumah, dari sekolah, karena bumi ini bukan milik kita sepenuhnya. Bumi hanya titipan, dan kalau kita bisa menjaga titipan itu, maka anak-anak kita nanti akan tetap bisa melihat harimau, komodo, dan anggrek bulan. Jadi mereka bukan hanya sekedar dari buku sejarah saja. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah peduli. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan jangan pernah lelah mencintai alam Indonesia.